Sisi Family, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Kita mau menyambut, memperingati kehadiran Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Mari siapkan hatimu, tempat paling indah seperti orang Majus datang dari jauh untuk bertemu dengan Yesus. Demikian kita yang datang dari rumah kita masing-masing untuk bertemu dengan Tuhan. Karena diam di hadiratnya adalah kerinduan isi hati kita. Penuhi hati setiap kami dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Sebab kami semua rindu untuk memandang wajah-Mu. Tuhan di dalam kekudusan.
kepada Tuhan, penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. sebab kami rindu untuk memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat Bawaku dekat dengan hati. dengan hadir. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di Mari jemaatnya saja dengan senang hati katakan ku rasakan kasih-Mu. rasakan kasihnya di tengah-tengah Dan indahnya jemaat setiap kami Tuhan. kekudusan, Penuhi kami dengan kekudusan-Mu. penuhi dengan kasih. Biar kami semakin mengerti isi hati-Mu. Diam di Diam di hadirat-Mu Tuhan. Itu kesukaan kami. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu. menyembah-Mu.
suatu kerinduan setiap kami Tuhan untuk diam di hadirat-Mu, diam di rumah-Mu. Sebab pemazmur berkata, lebih baik 1000 hari di rumah Tuhan daripada lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau diam di rumah-Mu, kami mau menyembah dan meninggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Every day, With miracle. sekali lagi every day. With miracle. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan Gloria. Secara tradisi, saudara-saudara, memang ini tidak ada di dalam Alkitab. Tapi secara tradisi, orang-orang Kristen abad pertama, jemaat mula-mula, selalu memperingati yang namanya kelahiran Kristus. Sehingga tradisi ini diteruskan di sepanjang sejarah kekristenan. Maka mereka mulai itu di minggu terakhir bulan November. Tradisi itu dimulai di minggu terakhir bulan November, sebelum minggu pertama bulan Desember. Dan mereka menyebut itu sebagai perayaan Advent. Itulah sebabnya tradisi itu diteruskan bagi kita hari ini. Yang namanya tradisi Alkitab itu, saudara, selama tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka menjadi pilihan bebas buat kita apakah kita mengikutinya atau tidak. Tapi hari ini kita akan belajar kenapa akan mengikuti tradisi tersebut. Mengapa kita mengikuti tradisi Advent. Dan sebagai penanda mereka menyalakan lilin. 1 lilin sebagai Advent yang pertama, minggu terakhir bulan Oktober. Minggu pertama bulan Desember sudah memasuki Advent yang kedua. Totalnya semua 4 minggu menjelang perayaan Natal. Makanya kalau Anda melihat karangan bunga ini bukan sekedar hiasan, saudara. Pernah melihat itu? Biasanya kita pasang depan pintu kamar, pintu rumah. Ini bicara mengenai kehidupan yang terus bergulir dan mengalir dan berputar di dalam berkat Tuhan. Jadi karangan bunga itu bukan sekedar hiasan. Ini sudah ada dari abad pertama. Mereka merangkai dari seperti buah pohon cemara, dirangkai jadi satu, dipasang di depan pintu untuk mengingatkan bahwa sekarang masa Advent. Termasuk hari ini kita sudah memasuki masa Advent. Sudah memasuki Advent yang kedua. Sampai dengan abad yang kelima, masa Advent itu diperingati oleh orang-orang Kristen dalam rangka kedatangan Yesus yang pertama. Kita semua tahu ya bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem. Dari kata Ibrani bait lechem. Bait itu rumah, lechem roti, di rumah roti. Untuk memberitahu bahwa dia adalah roti hidup. Jadi cocok logi Tuhan itu jauh lebih baik daripada cocok logi manusia. Dia juga lahir di Bethlehem karena dia mau menegaskan dia adalah keturunan Daud. Dan kita tahu masa kecil Daud itu ada di Bethlehem, rumah Daud ada di Bethlehem. Jadi dia mau memberitahu bahwa aku ini adalah keturunan Daud, roti hidup. Dan dia juga memberitahu bahwa semua nubuatan para nabi mengenai seseorang yang dilahirkan di bumi, yang akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, akan lahir dari Bethlehem. Nubuatan para nabi di kisah-kisah perjanjian lama. Advent adalah masa di mana kita mengingat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita sudah diberkati kita lupa ada Yesus. Status kita di KTP hanya status kekristenan. Tidak ada hubungan. Kekristenan tanpa hubungan. Spiritualitas kita hanya spiritualitas yang berada di permukaan. Siapa kamu? Agamamu apa? Kristen. Kamu pengikut Kristus? Ya. Kamu datang ke gereja kadang-kadang. Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa ini hari Natal. Kemarin saya iseng melihat semua history WA, status WA. Begitu memasuki tanggal 1 Desember. Wah, semua pasang season of hope. Desember ceria. Wah, ada yang pasang begini, setelah November rain, sekarang Desember ceria. Lalu ada yang pasang persiapan menjelang Natal. Sadarkah saudara
bahwa tanpa berpikir panjang, kita seringkali memperingati Natal itu hanya sebatas permukaan saja. Ada orang-orang yang saya tahu jarang ke gereja, bahkan tidak pernah ke gereja, memiliki pernyataan-pernyataan di awal Natal ini, di masa Advent ini, bahwa Natal akan segera tiba. Maka sebagai orang Kristen, sesungguhnya kita harus lebih dalam maknanya dibanding apa yang dikatakan oleh orang lain di luar sana. Harus lebih dalam untuk dalam istilah Katolik, rekoleksi iman kita kepada Tuhan. Sudah sampai di level mana? Time flies, saudara. Seperti hanya sekejap bagaimana awal tahun kita mulai di tempat ini. Betul? Sekarang kita sudah tiba di penghujung tahun 2023. Bulan terakhir 2023. Coba evaluasi diri Anda ke belakang. Coba rekoleksi kehidupan rohanimu. Coba konstruksi ulang. Bagaimana pasang surutnya hubunganmu dengan Tuhan. Coba konstruksi ulang bagaimana Tuhan telah campur tangan di dalam hidupmu. Kesedihan apa yang pernah terjadi. Air mata apa yang pernah tercurah. Harga apa yang pernah Anda bayar. Kesulitan hidup apa yang pernah Anda lalui. Dan kalau hari ini Anda memasuki Advent yang kedua dan semua baik-baik saja. Mari dengarkan itu seruan Advent itu. Bahwa itu semua karena Tuhan. Amin. Pernah lihat panda? Panda itu kalau jalan, saudara, mungkin karena badannya besar dan bentuk tubuhnya mendukungnya. Ketika dia berjalan turun dari lereng itu dia tidak jalan kaki. Jadi dia menggulung tubuhnya. Dia menggulung tubuhnya ke bawah. Coba nanti cek. Cara panda menuruni lereng, dia tidak jalan, dia tidak melorot, tapi menggulung tubuhnya. Sudah berapa kali Anda bergulung dari tahun 2023 ini? Coba lihat lenganmu, makin kuat, makin kokoh, mungkin berdarah-darah. Mungkin luka-luka. Kalau hari ini Anda melihat sembuh, Anda masih bisa bernafas. Ini semua karena karya Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Momentum Natal seperti ini mengingatkan kita bahwa ada Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang silam dan memberikan dampak dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Dan seringkali kita lupa ketika kita tiba di level sukses. Seringkali kita lupa ketika kita sibuk dengan berbagai rutinitas kita. Seringkali kita lupa ketika kita juga menjadi begitu sibuk dengan persoalan-persoalan dan pergumulan hidup kita. Maka kesempatan terbaik saudara, sebelum tahun berganti, kita memasuki masa Advent untuk mengenang bahwa ada Yesus yang lahir buat kita, yang membuat kita sampai dengan hari ini baik-baik saja. Amin. Kita masih bisa makan roti. Ada roti yang bisa kita bagi kepada sesama. Ada roti yang bisa kita simpan. Itu semua karena ada Kristus yang pernah lahir. Yang namanya juru selamat itu tidak hanya menyelamatkan saudara di dalam kekekalan nanti di sorga. Juru selamat, yes, that's it, amin, haleluya. Enggak, juga menyelamatkan hidupmu saat ini. Saat kakimu masih menginjak tanah, berada di bumi. Misi keselamatan Kristus itu ada dua dimensi. Yaitu ketika Anda berada di bumi, bagi orang-orang yang sudah ditebus. Ingat lagu tadi itu, the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Orang-orang yang ditebus. Ketika masih menginjak bumi, keselamatan itu menjadi milikmu. Menjadi privilege buatmu. Maka mari kita memanfaatkan hak pribadi yang Tuhan berikan itu bagi kita. Kalau tidak orang lain yang akan menikmati. Kalau tidak orang lain. Satu lilin itu mengingatkan kita. Seberapa besar kuasa Tuhan. Dua lilin itu bicara mengenai dimensi dan seterusnya. Kedalaman. Mungkin di hari pertama atau di lilin pertama kita masih belum sadar. Di lilin yang kedua. Tuhan mau mengingatkan kita. Hei nak. Keselamatan tidak hanya soal urusan sorga dan neraka. Termasuk keberadaanmu di bumi hari ini. Maka menjelang Natal itu apa yang seharusnya kita lakukan? Kita refleksi diri. Bunda pernah menjelaskan menjelang Natal banyak orang mulai merancang berburu tiket untuk dapat poin. Tahu? Pergi berlibur.
Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Selama masih di bumi kita berhak menikmati semua berkat yang Tuhan beri. Haleluya. Menjelang Natal kita mulai senang dan waduh, libur panjang. Wah. Cuti. Menjelang Natal kita mulai melakukan sesuatu yang berbeda, berburu diskon. Ini diskon 50%, 75%. Coba tes sekali ya saudara. Lihat baju di bulan November, foto harganya. Misalnya 125.000 harganya misalnya. Lalu foto lagi baju yang sama nanti di bulan Desember ketika dipasang papan di situ diskon 75%. Setelah di diskon harganya bukan 125.000, 150.000. Itu strategi pemasaran. Tapi banyak orang memanfaatkan Natal sebagai momentum. Momentum untuk berlibur. Momentum untuk merayakan masa non-aktif dari pekerjaan, berlibur. Ya. Banyak orang merayakan Natal sebagai momentum untuk mulai membeli sesuatu, aksesoris, memanfaatkan diskon. Banyak orang memanfaatkan dan melihat Natal sebagai kesempatan pasang pohon Natal. Ini adalah tradisi. Tapi seberapa sering orang melihat Natal, masa Advent sebagai persiapan hati menghadap Tuhan. Bukan mati, saudara. Menghadap Tuhan di baitnya. Abu Dah berkali-kali menjelaskan saat kakimu masuk di halaman gereja ini, hubunganmu dengan dunia luar putus. Anda terhubung dengan Tuhan. Segenap hati, pikiranmu, tenaga, kekuatan, pikiran, rohmu diarahkan kepada Tuhan. Saat masuk di dalam baitnya, hubunganmu dengan dunia luar putus. Anda terhubung dengan Tuhan. Anda sedang berurusan dengan Tuhan. Kita sedang mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam baitnya. Natal adalah perjumpaan. Orang Majus hidupnya akan sama kalau mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gembala-gembala akan tetap sama sebagai gembala. Tapi yang membuat hidup kita berubah adalah perjumpaan. Seberapa banyak perjumpaan kuasa yang sudah kita lalui. Sehingga kita semua baik-baik saja di sepanjang tahun 2023 sampai tanggal berapa hari ini? Tanggal 3. Dan mari kita terus berdoa sebenarnya. Selain persiapan hati, kita membangun harapan saudara. Harapan apa? Bahwa sebagaimana Tuhan menyertai kita, demikian Dia hendaknya terus menyertai kita di tahun berikutnya. Haleluya. Kalau sebelumnya penyertaan Tuhan levelnya hanya sampai di sini, maka kita berharap, semua orang boleh berharap toh, bahwa Tuhan akan naikkan level itu. Tuhan akan naikkan level itu. Manusia di dunia ini, orang percaya modalnya apa saudara? Berharap. Orang yang kuat dalam pengharapan pertama karena dia memiliki iman yang kuat. Dia masih memelihara iman. Dalam suasana dan situasi apapun, dia memelihara imannya. Hidup ini tidak mudah. Tidak mudah. Seperti yang Abu Dah katakan dari awal, banyak luka, banyak penderitaan, banyak air mata, banyak masalah. Tapi yang membuat kita berhasil melalui hidup yang tidak mudah itu, karena ada Tuhan yang sudah menolong kita. Saya ingin mengingatkan kita sebuah ilustrasi yang sering kali Abu Dah jelaskan mengenai penyertaan Tuhan. Natal itu Immanuel. Anda tahu apa arti Immanuel itu saudara? Mengingatkan kita Immanuel. Apa itu Immanuel? Tuhan beserta kita. God with us. With. Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita saudara, maka dia bisa berjalan di sampingmu. Di sampingmu. Kalau ada orang di sampingmu, Anda enggak kuat jalan, Anda bisa pegangan dia. Sehingga memberi kekuatan kepadamu. Betul ya? Anda tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup. God with us. Itu makna Advent. Kenapa kita harus membangun pengharapan? Karena Tuhan beserta kita. Memang dia tidak kelihatan. Saya aja kelihatan dengan dia. Tapi Tuhan gak kelihatan. Anda tidak sendirian my friend.
Karena God with us, itulah makna Advent. Pengharapan kita dibangun atas iman bahwa Dia ada dan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Dan bahwa Dia akan terus menyertai kita di sepanjang tahun berikutnya. Haleluya. Dia ada di sampingmu, menemani. Memberi kekuatan buat tanganmu yang mungkin engkau tidak bisa lakukan sendirian. Dia tidak kelihatan, mengambil sebagian bebanmu. Mungkin Anda berkata, Tuhan berat beban ini, Tuhan gak kuat. Itu separuh, tahu gak? Nah kalau yang separuh aja Anda gak kuat, itu memang bagian. Semua orang punya jatah dewi-dewi. Amin. Gak ada hidup tanpa beban. Hanya orang mati yang gak punya beban. Mau tanpa beban? Jangan. Nanti apa kali? Zefanya bilang, apa kali itu Abuna? Udah kuapakan apa kali? Makanya benar-benar terjadi kemarin, apa kali dia? Bergaya, dia donor darah pakai kacamata. Baru ada pengerja di gereja ini donor darah pakai kacamata, foto-foto pakai kacamata hitam. Begitu selesai donor, hilang lenyap dia, tidak tahu kemana dia. Tahu kenapa? Langsung nempel di dinding, lemes. Apa kali? God with us. Natal, lilin, setiap kali Anda lihat itu, masa Advent, Tuhan bersamamu. Amin. Di situ harapanmu terbangun. Dia tidak hanya di sampingmu, Dia ada di depanmu. Ayo nak, ikuti jalan ini. Tuhan aku gak mau, itu belok-belok, aku mau yang lurus itu aja. Jangan, enak yang ini nak. Karena kemuliaan itu adalah hasil dari sebuah proses. Anda tidak akan pernah mendapat kemuliaan gratis. Kalau Anda mau memuliakan Tuhan dalam mujizat kesembuhan, Anda harus sakit. Kalau Anda mau memuliakan Tuhan dalam mujizat pertolongan Tuhan, Anda harus punya masalah. Kalau Anda mau memuliakan Tuhan, mendapat pasangan baru, Anda harus jadi jomblo. Atau putus dulu. Karena mujizat adalah hasil akhir dari sebuah proses. Tuhan ada di depanmu memberi jalan. Nak, sini. Kamu kok jalanmu lambat toh, ayo toh, cepat toh. Tuhan udah benjol-benjol, kakiku udah luka-luka, udah terantuk batu. Enggak apa-apa, aman, semua baik. Memang harus begitu. Kadang-kadang kan waktu saya punya anak laki-laki yang besar-besar itu saudara, kakinya luka. Enggak apa-apa, anak laki-laki. Anak lanang. Gini, saudara. Depan, ayo nak, jalan. God with us. Tidakkah saudara merasa bahwa sepanjang tahun ini Dia berada di depanmu menuntun langkahmu. Amin. Dan Dia ada di belakangmu. Kenapa Tuhan ada di belakangmu? Kamu bisa lihat belakangmu nak? Bisa lihat ini gak? Enggak bisa. Dia menjaga belakangmu. Ada orang-orang yang menjadi musuh yang mau menyerang kita dari belakang. Mengapa disebut musuh dalam selimut? Karena dia berada di dalam selimut. Kenapa disebut musuh menyerang dari belakang? Karena dia memang menyerangnya dari belakang. Udah dari belakang, dalam selimut lagi. Wah mengerikan saudara. Apa yang ada dalam selimut? Hati-hati. Musuh. Jadi dia ada di belakang. Ini ada bahaya ini. Melindungi kita. Bukan hanya itu, dia mendorong. Kalau dari belakang itu apa pepatah Jawa itu tuturi. Handayani, benar ya, mendorong dari belakang toh. Ayo nak, maju nak, ayo toh semangat. Dia beri kekuatan, dia impartasi. God with us. Dia tuntun nak duduk ini tempat yang enak nak. Setelah semua proses yang kita lalui, ada harga yang kita bayar. Ada air mata yang mengalir, ada tenaga yang habis. Ada yang datang dan pergi dalam hidup kita. Kalau Anda masih bisa berdiri, itu karena Tuhan. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Advent mengingatkan kita bahwa Dia ada, menyertai kita. Dan kita tetap harus percaya akan janjinya. Orang berharap itu karena ada janji toh. Coba Anda berjanji kepada seseorang, dia akan ngarep.com. Mengapa Anda kecewa kepada seseorang? Karena dia ingkar janji, prestasi. Sebaliknya ketika Anda hidup di dalam janjinya dan menghidupi janjinya, dengan sendirinya imanmu itu seperti nyala lilin ini akan terus menyala. Pengharapanmu akan terus menyala. Kekuatanmu akan terus menyala.
Sesederhana itukah Bunda? Iya, sesederhana itu. Makanya jangan kita membuat rumit apa yang sudah sederhana dibuat oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. Praise the Lord. Di Natal kita mengenang mengenai Yesus yang telah lahir bagi kita. Tapi mulai abad ke-6 terjadi pergeseran dalam memperingati masa Advent. Orang-orang Kristen mulai tidak lagi hanya memperingati Advent atau minggu menjelang Natal untuk memperingati kedatangan Yesus yang pertama. Tapi mereka mulai mengarahkan hati dan iman mereka ke depan. Bukan lagi ke belakang. Ke depan itu apa? Mengenai janji kedatangan Yesus yang kedua. Makanya disebut Advent dari kata Latin adventus. Yaitu kedatangan. Lebih biblikal ke dalam kata Yunaninya parousia. Kedatangan Yesus yang kedua. Yang dijanjikan. Yang belum. Tapi orang kalau dijanjikan sesuatu kita berharap. Dan Yesus sudah berjanji bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia sudah datang untuk pertama kalinya. Dan dia akan datang untuk kali yang kedua. Parousia. Adventus. Ketika kita melihat lilin itu. Kita akan mengingat. Oh sebentar lagi Tuhan akan datang. Maka di setiap Natal. Anggaplah sebagai Natal terakhir yang Anda ikuti sebelum Tuhan datang. Bukan Natal terakhir yang Anda ikuti sebelum Anda mati, tidak. Anggap itu sebagai Natal terakhir sebelum Tuhan datang. Parousia. Dia datang kedua kali dari awan-awan. Wah itu pengharapan yang sangat powerful saudara. Menanti kedatangan Tuhan. Karena kita semua akan diangkat oleh Tuhan. Enak begitu. Nah orang kalau sudah berada di dalam penantian, itu pasti loh kedatangan Tuhan yang kedua itu. Hanya kita tidak pernah tahu. Kita hanya meraba-raba, berpikir-pikir kapan ya. Tapi kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu kita terus hidup di dalam pengharapan yang terus menerus. Season of hope itu bukan hanya bicara mengenai apa yang sudah Tuhan lakukan. Penyertaannya di dalam hidup kita dan yang akan terus dia lakukan dalam hidup kita. Tapi harapan mengenai kedatangannya yang kedua. Orang kalau presiden mau datang saudara. Maka semua jalan jadi bersih. Betul ya. Jalan yang bolong-bolong ditambal. Anak sekolah dibawain bendera. Duduk pergi di pinggir jalan. Ngapain saudara? Menyambut. Coba lihat aksesoris gereja kita. Ya toh? Ada karangan bunga yang melingkar, lambang kehidupan. Pengerja sudah mulai masang, apa itu di depan pintu. Walaupun tidak imbang pintu yang satu nggak dipasang. Ini tuh kan jadi lucu. Lalu sudah ada mulai pohon Natal. Suasana berubah toh. Betul toh? Suasana berubah. Maka yang perlu kita lakukan di dalam Natal sebenarnya adalah mulai mempersiapkan juga diri kita. Bahwa dia akan datang, siapa tahu dia datang besok. Siapa tahu dia datang lusa. Jadi aku mesti bersiap. Persiapan apa yang bisa Anda lakukan? Bukan hanya persiapan secara material. Bukan hanya persiapan secara fisik. Kalau Tuhan datang, kita ini pengantinnya Tuhan. Konteks pernikahan berdasarkan agama Yahudi. Budaya culture Ibrani, saudara. Karena Alkitab kita adalah Alkitab yang ditulis oleh orang-orang Ibrani di dalam culture mereka. Maka kita perlu meneropong dalam konteks kebudayaan mereka. Ketika seorang suami sudah siap hidup serumah dengan tunangannya. Yang dalam konteks Yahudi disebut sebagai istrinya. Maka ketika dia siap, dia akan datang mengklaim istrinya dari orang tua dan dibawa pergi ke rumahnya. Dan kita sebagai calon mempelai Kristus, jadi tunangan itu mesti siap-siap. Tiba-tiba calon suaminya datang, bajunya ngelomprot. Kira-kira gimana kalau baju pasanganmu ngelomprot? Rambunya acak-acakan. Dasternya soek-soek di sini.
Ya toh, ngelomprot, belum bedakan. Calon pengantin datang. Pernah Anda melihat pengantin laki-laki ganteng, pakai jas, pakai dasi, calon pengantin perempuannya masih pakai celana pendek, kaos rumah. Maka apa komentar kita? Gak layak amat ya. Gak layak amat. Jadi masa Advent adalah masa yang mengingatkan kita untuk kita layak. Ayo kita mulai bersih-bersih. Baju aja kalau kotor dicuci, saudaraku. Baju kalau bau cerot. Betul toh? Kita layakkan. Hari-hari ini di gereja Abu ini lagi mentransfer ilmu. Apa itu? Cerot-cerot itu? Ekoenzim. Nah, saya suka nyebutnya cerot-cerot. Awal-awal kesel saudara, saya tidur Abu ini cerot. Karena dia tahu kalau saya lagi melek mata itu, saya cerot marah. Apa toh itu? Jadi saya tidur, cerot. Tidur kok dicerot toh. Nanti saya lewat, cerot. Dia cerot. Tapi lihat hasil cerotnya, rambut Abuna tumbuh. Lihat hasil cerotnya. Gitu. Wajah Abuna jadi halus. Padahal ini masih cerot-cerot curi-curi. Gimana kalau konsisten? Guntur, mau tumbuh rambutnya? Dicerot. Komandan, mau tumbuh rambutnya? Dicerot. Ekoenzim. Cerot. Makin muda wajahnya. Ya, pokoknya ingat cerot, saudara. Ternyata itu murah meriah. Tujuannya kita cerot. Ini kalau sudah tua itu dengkul sakit toh. Naik tangga rasanya gimana? Aduh. Atau apa ini di punggung belakang itu? Boyok sakit. Dicerot. Rajin dicerot. Cerot. Boyok dicerot. Rambut dicerot. Tapi hati-hati jangan sembarangan cerot di anggota tubuh ya. Bahaya. Nanti di tempat yang seharusnya tidak ada rambut jadi ada rambut. Ngapain sih begitu? Persiapan. Kemarin tangan saya itu digigit anjing saudara. Saya datang ke rumah adik ipar ada anjing, kan saya senang anjing. Saya tidak tahu bahwa anjingnya trauma pernah dilindas sama anjing yang lebih besar sehingga dia trauma kalau ada orang asing yang datang kepadanya. Lah revival lagi mengejar anjing itu, saya ikut mengejarnya. Ternyata digigit saudara. Oh luka tembus sampai kena jari. Jarinya patah. Patah ini jarinya, tembus dari sini ke sini. Tembus, digigit tajam sekali. Sakitnya sampai ke sini saudara. Saya bilang itu belum sampai di hati udah sakit. Apalagi kalau sakitnya di sini. Iya toh. Datang Abu nih. Sini Pak. Diapain saudara? Cerot. Direndam, disuruh rendam di dalam air ekoenzim. Sembuh tuh. Sembuh, balik cepet. Terus nanti kalau saya lupa, sini Pak, cerot apa? Cerot dulu, cerot. Berpikiran positif ya, apa? Cerot. Cerot, sembuh saudara. Nah kalau untuk hal-hal duniawi saja kita berani main begituan. Ya itu hal duniawi toh. Benar enggak? Ibu-ibu, suamimu ngamuk-ngamuk, siapkan satu ekoenzim nanti. Gitu. Kibiara! Cerot. Kalau untuk hal-hal duniawi saja kita bersiap. Betul kan? Apalagi dalam dunia rohani. Come on. Pemain musik maju ke depan, kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan hati, bersih-bersih baju. Abun ini kan keringatan saudara. Kalau habis pelayanan khotbah begini baju kan basah kering atau keringatan. Tidak langsung dicuci. Saya taruh di situ, bajunya jadi bau keringat. Walaupun sudah dicuci, udah dikasih berbagai rinso apa dan sebagainya, bau keringat. Sama Abu ini direndam.
sama air cerot. Harum tuh. Saya jadi kreatif saudara. Yang kelek-kelek mambu itu. Daripada parfum cerot-cerot aja. Cerot-cerot. Kalau untuk dunia kita mau menghilangkan bau kejelekan. Kita mau mempersiapkan diri. Kenapa untuk Tuhan kita gak bersiap toh? Tuhan mau datang. Kita siap enggak? Dia mengklaim kita sebagai pengantinnya. Nah, I'm coming. Wah. Sorak-sorak. Wah. Itu kemuliaan Tuhan itu. Kalau kita siap begitu saudara. Maka kita harus menjaga hidup kita. Amin. Termasuk kita bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Itu bukan hanya sekedar ritual makan dan minum. Tapi itu mengingatkan kita akan penebusan yang pernah dia lakukan. Supaya dengan semua ingatan itu kita jadi siap. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Kita siap. Maka mari selama kita hidup ini. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dengan perjamuan kudus. Ya, yang terutama dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pelayan perjamuan mempersiapkan roti dan anggur. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini. Mari siapkan hatimu saudara. Tinggikan Mari maknai masa Advent ini seperti Hana menunggu-nunggu kedatangan Sang Juru Selamat di itu. dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Muliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima dengan iman sebagai tubuh dan darah Kristus. Saya Buat kami bersiap. mencinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya.
Siapkan hati. Biarlah di minggu Advent ini kita memiliki hati yang makin cinta dan mengasihi Tuhan. Dan menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Kita melihat ada banyak hal yang sudah Dia lakukan dan Dia kerjakan. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa tubuh Kristus itu sudah dipecah-pecahkan bagimu? Dan melalui roti engkau diingatkan bahwa ada tubuh Kristus yang menjadi bagianmu dan engkau bersekutu dengannya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Anggur ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa darah Kristus sudah tercurah di atas kayu salib? Dan darah itu menjadi bagianmu dan milikmu untuk menebus hidupmu. Dan melalui anggur ini engkau bersekutu dengan darah Kristus itu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan turun, jamah setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Semangat yang lemah dijamah dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat dalam nama Yesus. Jamah, berikan semangat yang baru. For you are holy. Rasakan kuasa Tuhan itu turun atas. Kuasa Tuhan turun atas. Bila bata karabaya shekarala. Kuasa Tuhan turun atas. Kuasa Tuhan turun atas.
Dan seperti sesuatu sedang dicurahkan dengan sangat deras ke atas tempat ini, ke atas kepala kami. Kami terima itu sesuatu yang baik dari Tuhan. Mengalir Tuhan. Selalu ada harapan. Terima kasih Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu dan melalui tubuh dan darah-Mu hari ini. Materaikan itu semua dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang hebat. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir atas nama Christian. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online pada hari Rabu tanggal 6 Desember melalui Zoom dan YouTube pukul 7 malam bersama Abuna Sony Saluku. Breakthrough Prayer pada hari Jumat tanggal 8 Desember pukul 5 sore. Dan pada hari Sabtu ada ibadah youth tanggal 9 Desember pukul 4:30 sore. Dan pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7 di halaman gereja G2CC. Jadwal ibadah Natal, Christmas Eve tanggal 24 Desember pukul 5 sore. Christmas Celebration tanggal 25 Desember pukul 5 sore. Jadwal ibadah tahun baru dan perpisahan tahun tanggal 30 Desember pukul 19 dan awal tahun tanggal 1 Januari pukul 8 pagi. Ada ibadah Natal sekolah minggu yang diadakan pada tanggal 16 Desember pukul 3 sore. Dan ibadah Natal Youth Christmas Party diadakan di Mr. K Madukoro tanggal 27 Desember pukul 4:30 sore. Persembahan Natal sampai pada tanggal 2 Desember. Yang pertama non-elm sebesar 5 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah. Bapak Adrian Kudus 1 juta rupiah. Total persembahan Natal ada 8,5 juta rupiah. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada beberapa amplop putih yang sudah masuk tapi belum bisa diupdate Bapak Ibu. Karena saya juga belum serahkan ke bendahara. Minggu depan kita update untuk persembahan Natal ya, yang amplop. Mari anak-anak kita berdoa dulu yuk. Tanggal 16 Natal. Anak-anak tolong Bapak Ibu yang punya anak kecil dibawa untuk ikut dalam ibadah Natal di gereja kita. Juga kalau ada Bapak Ibu ingin mengundang tetangga yang punya anak kecil, nanti tinggal beritahu kepada panitia. Ya, mundur satu langkah ke belakang, gerak. Yo mundur. Ya, oke kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak kami Tuhan.
berkati hidup mereka. Dan persiapkan mereka sebagai satu generasi lain di akhir zaman ini. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Masa depan mereka baik. Kami perkatakan hal-hal yang baik atas hidup anak-anak kami ini. Mereka pintar, cerdas, dan punya roh yang takut akan Tuhan. Dan biar juga mereka menjadi anak-anak yang taat pada orang tua. Menjadi kesaksian yang baik bagi teman-teman, keluarga, dan dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa untuk Natal sekolah minggu di gereja kami. Kirim jiwa-jiwa baru, biar Natal ini menjadi momentum untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang menjadi kerinduan hatimu untuk selalu datang kepadamu, itu anak-anak. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati persiapan. Semua baik untuk hormat kemuliaan namamu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, boleh kembali ya. Ini semua anak-anak kebawa keringat ya. Ada baju yang basuh, bajunya basah. Ya, lari-lari. Bapak Ibu jangan lupa acara Natal di gereja kita tanggal 24 jam 5 sore. Doakan cuaca supaya tidak hujan ya. Tanggal 25 perayaannya tanggal jam 5 sore. Lalu tanggal 31 kita ada all and new di sini jam 7 sampai jam 9 malam. Setelah itu Bapak Ibu yang datang boleh pulang, boleh tinggal. Yang mau pulang kembali ke rumah silakan, yang tinggal tetap akan ada doa di gereja mulai setengah 12 sampai jam 12.15. Biasanya kita seperti itu. Lalu besoknya kita ada ibadah tahun baru. Biasanya gereja kita mulai jam 7, kita mundurkan jam 8 karena mungkin untuk memberikan keleluasaan bagi yang hadir dalam doa tutup tahun. Dan tanggal 31 sudah sejumlah jemaat sudah melaporkan akan membawa makanan karena kita akan perjamuan kasih bersama-sama. Tolong melapor ke panitia supaya tidak double ya. Nanti susah untuk mendistribusikannya lagi kalau terlalu berlebihan. Lalu pada tanggal 1 kita akan ada doa untuk pekerjaan selain perjamuan kudus. Jadi tolong Bapak Ibu bawa menyangkut pekerjaanmu. Abuna akan doakan sampai dengan bulan ini Abuna mendengar kesaksian apa yang sudah kita doakan di awal tahun. Tuhan terus bekerja dan membuatnya berhasil. Lalu juga nanti Bapak Ibu akan mendapat ayat emas bagi pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Pegangan di sepanjang tahun ini tidak ada ayat kutuk-kutuk, tidak ada ayat teguran. Semua ayat yang baik untuk membuat iman kita diperkuat, diperkokoh. Baru karena agak lama ya, agak lama ibadahnya kurang lebih 3 jam. Jadi tolong makan dulu di rumah. Ya, setelah ibadah memang kita akan makan bersama-sama, perjamuan bersama di bawah nanti di tenda. Jadi siapkan hati, siapkan diri untuk menerima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Sejauh ini panitia juga sudah menerima persembahan-persembahan dari Bapak Ibu, baik dana, materi, tenaga dan sebagainya. Abuna mengucapkan terima kasih. Ya, silakan menghubungi panitia. Lalu Abuna mengingatkan sudah ada juga peserta-peserta yang mendaftar untuk audisi pelayan mimbar kita. Nanti kita akan mengundang bekerjasama dengan Pak Surya untuk menyeleksi Bapak Ibu. Karena Abuna nggak ngerti nyanyinya bagus, suaranya bagus atau tidak, nggak ngerti. Jadi satu-satu nanti disuruh nyanyi. Kalau fales dicoret sama dia. Kalau bagus dilatih sama dia. Jadi ikut aja. Daftar nanti lewat Abuni atau lewat sekretariat atau lewat Revo nanti. Juga akan ada Natal Youth. Nah, youth itu yang jauh-jauh, yang sudah lama tidak youth ya. Kalau kumpul semua itu banyak, datang. Tapi setelah tanggal 25. Itu saja tambahan pengumuman dari Abuna. Mari kita bangkit berdiri dan sambil kita menerima doa berkat, Abuna akan berdoa bagi yang berulang tahun. Maju ke depan. Atau wedding anniversary, maju ke depan. Ada? Yohanes apa? Ulang tahun. Ada yang keberapa? Martono wedding anniversary. Baik, luar biasa. Semangat ya komandan. Happy birthday.
semua iman yang ada pada kami bahwa ada kesembuhan dalam tubuhnya. Tubuh Pak Hartono ada kesembuhan Tuhan. Paru-paru, lever, ginjal, semua organ tubuh bagian dalam, saluran-saluran pernafasan, pembuluh-pembuluh darah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan melihat mujizat yang besar atas kesembuhannya. Dan berkati suami istri ini, Pak Hartono dan Ibu Leni, wedding anniversary. Mereka akan melihat anak dari anak-anak mereka. Dan berkat Yerusalem atas suami istri ini. Berikan semangat, kesatuan hati, dalam kesepakatan ada kuasa Tuhan. Dan tanganmu ada di atas kehidupan mereka berdua. Terima kasih atas pertemanan usia yang kau berikan kepada Aldo. Berkat anak laki-laki kau berikan kepadanya. Buat berhasil pekerjaannya dan apa yang dia lakukan. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan, berkat yang sama juga turun kepada Yohanes. Berkati apa yang dia kerjakan Tuhan. Target-target yang belum tercapai Tuhan akan wujudkan dan Tuhan akan ikut bekerja. Tubuh yang sehat, hati yang terus setia melayani dan mengasihi Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkati Bung Tari, berikan semangat, berikan sukacita dan damai. Berkati seluruh keluarga, seisi rumahnya. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan roti, Jehovah Jireh, buat mereka mengalami mujizat setiap hari Tuhan. Buat berhasil apa yang dia kerjakan. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kau mengangkat kehidupan keluarga ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Tuhan, terima kasih buat pekerjaan yang sudah Engkau lakukan bagi kami selama 1 minggu ini. Kami mengucap syukur bahwa kami juga diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah kami terima dari Tuhan melalui persembahan kami. Dan semua taburan di Natal, Tuhan berkati. Kami melihat bahwa semua itu terjadi karena Tuhan memberkati pekerjaan kami. Memberikan kepada kami roti yang akan kami makan. Roti yang bisa kami bagi dan kami simpan. Kami mengucap syukur akan pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk persiapan dan acara dan kepanitiaan Natal 24, 25, 31 dan tanggal 1 Januari. Juga Natal sekolah minggu, Natal youth. Bekerjalah Tuhan untuk semua event itu. Yang jauh lebih penting dari semua acara itu adalah kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dan perubahan hidup. Dan kami semua merindukan itu terjadi. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas kami semua. Dan biarlah di masa Advent ini kami boleh melihat Tuhan yang hebat di dalam hidup kami. Kami berdoa bahwa mujizat selalu terjadi dalam kehidupan kami. Every day with miracle. Engkau hadir di tempat ini. Kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fi mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panafeleha fi huneha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafeleha fi yasim leha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata Amin. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat.
mustahilmu terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, masih ada satu hal lagi. Di gereja kita akan memberikan bunga bagi jemaat yang sudah menyelesaikan masa studinya. Dan salah satu pelayan G2CC, Kevin, baru saja diwisuda. Saya undang Kevin untuk maju ke depan. Dan abuna-abuni yang akan memberikan bunga sebagai ucapan selamat. Foto. Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.